Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqu qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayam manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala Aliyyun karramallahu wajhah, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman. Hadrah para asatid yang saya hormati, semoga Allah muliakan dan semoga dikasih panjang umur, sehat walafiat Bapak Ketua RW, Ketua RT yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan dan semoga beliau-beliau dipanjangkan umur, sehat walafiat. Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jamaah semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak akan mengulangi takdim saya. Semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dipanjangkan umur, sehat walafiat, dan semoga kita semua ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musola apa masjid ini? Musola Baitur Rahman. Jamaah musola Baitur Rahman. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan inayah dan qudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua senantiasa berkumpul di mushola ini. Semoga wasilah kita berkumpul di sini, kita mendapatkan rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan semoga kita semua dikasih taufik hidayah, dikasih kesehatan, terutama ditetapkan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan bahasan, saya mengajak kepada hadirin semua, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, dan semoga salawat dan salam Allah limpahkan
kebaginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada tabi'in asbai tabi'in ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ngaji, saya nggak tahu apa kitabnya, udah aja saya bawa Sulaul Taufik, penting kita bahas pengajian aja, karena saya ngebadalin Pak Haji, katanya dia ada tiga tempat katanya gitu. Ya, kebetulan saya ngajak di pesantren beliau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syurito ma'amamaro liqabuliha indallah subhanahu wa ta'ala. Tanpa manggil Jawi, kita boga Jawi dulu ya. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Wa syurito lan den syarataken ma'ama sarta lebarang marro kang sekaliwat liqabuliha kadwe den tarimane salat indallahi munggu Allah subhanahu wa ta'ala ayak sida sawiji yentana jawong biha kalawan sholat wajhallahi ta'ala ing arah-arah Allah ta'ala wahda halai sawiji Allah wa ayyakuna lan yenta ono ma'kaluhu opo kaden pangandayani wong wa malbusuhu lan kain anggo dayani wong wa musallahu lan tempat kanggen anggo salat wong halalan iku halal wa ayyahtu lan yatahadir qalbuhu opo ati wong fiha ing dalam salat falaisa mangka ora ono lahu iku tetep kare wong min sholatihi saking sholate wong illa ma angin barang apola kangen-kangen yesi wong minha saking sholat wa ala yajiba lan enta ora ujub yesi wong wa ala yujiba lan enta ora nganehaken yesi wong biha kalawan sholat. Coba kita resapi semua arti daripada pasal ini. Wa syurito dan disyaratkan, diharuskan ma'amamaro serta melaksanakan yang udah kelewat, yaitu apa? Syarat-syarat sholat dan juga rukun-rukun sholat. Liqauliha untuk diterimanya sholat indallahi subhanahu wa ta'ala disanding Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi hadirin sekalian, kita dalam sembahyang tak cukup kita melaksanakan syarat dan rukunnya. Ada lagi yang harus kita laksanakan agar sholat kita, agar sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana diantaranya syarat makbulnya sholat? Ayam sudah biha wajhallahi ta'ala wahdah. Satu, kita melaksanakan sholat, melaksanakan sembahyang, kita melaksanakan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada tujuan lain. Enggak ada tujuan kita akan mendapat pahala. Enggak ada tujuan kita menghindar dari siksa Allah. Kita melaksanakan hanya semata-mata karena turut pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu derajat yang paling utama. Karena apa? Karena kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kewajiban oleh Allah harus melaksanakan sholat yang 5 waktu. Makanya kita melaksanakan sholat yang 5 waktu itu jangan punya pikiran apa-apa, hanyalah kita semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan pahala Allah yang lebih tahu. Gitu. Insya Allah saya husnudon di sini udah lama sekali dibimbing sama Bapak Kiai Haji Redi. Insya Allah udah diperkelakan, gitu ya, apa syarat rukunnya dan juga batal-batalnya sholat. Karena sholat itu ibadah pondasi. Kalau kita bikin rumah, sholat itu ibarat tiang. Itu bahasa sudah matihan, gitu kan? Kalau kita membangun rumah, pakai tiang bakal roboh, gitu. Nah, seluruh amal nempelnya pada sholat. Jadi kita agak percuma kita rajin sodako, rajin berpuasa, itu bahkan munggah haji kalau sholat tidak dilaksanakan. Karena seluruh amal kita nyantelnya pada sholat. Sholat itu awal amal kita yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Saya lihat dalam kitab Muqududin, awal laki-laki yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah sholat. Amal perempuan yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Makanya kita harus betul-betul melaksanakannya sholat. Jangan sampai sholat ketinggalan. Karena apa? Kalau kita rajin melaksanakan sholat, insya Allah tanha anil fahsya'i wal munkar akan terbendung itu kesalahan-kesalahan dan kemungkaran. Gitu. Jadi sholat itu ibarat benteng, gitu ya. Kalau di Jakarta tanggul musim hujan gitu, masya Allah banyak yang kebanjiran sekarang nih. Gitu, alhamdulillah di sini udah banjir ya. Alhamdulillah. Nah, ini sholat tak cukup kita melaksanakan syarat dan
syukurnya kalau kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita melaksanakan sholat tidak punya tujuan apa-apa kecuali hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, wa ayyakuna makaluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Syarat diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keadaan yang dimakan sama kita, yang dipakai sama kita, yaitu pakaian, sarung atau baju atau apa, sajadah, sorban, peci, wa musallahu, dan tempat yang dipakai sholatnya halalan, harus halal. Masya Allah. Ini yang paling susah, Pak Ustaz Agus, ya. Makanan kita, pakaian kita, Masya Allah. Ya Allah. Qala Imam Saham, malam yakun mat'amuhu min halalin lam yushab an qalbihi hijabun wa tasara'at ilaihi al-'uqubah wa la tanfa'uhu salatuhu wa la siyamuhu wa la sadaqatuhu. Masya Allah, ya. Barang siapa orang memakan makanan haram, maka orang itu dalam hatinya tidak akan dibukakan, yaitu hatinya akan gelap. Walaupun orang itu melaksanakan sholat, sholatnya itu tidak bermanfaat. Orang itu melaksanakan puasa, puasanya tidak bermanfaat. Masya Allah. Orang itu melaksanakan sedekah, sedekahnya tidak bermanfaat. Jadi makanan itu sumber malapetaka. Orang kalau makanannya halal, insya Allah akan gampang untuk merasakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang makanannya makanan haram, maka akan berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, sekarang di akhir zaman orang kan yuhibbuna al-qusura wa yansawna al-qubur. Di akhir zaman tak penting halal, tak penting haram, penting rumah mewah, mobil mewah, istri banyak. Benar. Kata Imam Syafi'i, umat Nabi Muhammad di akhir zaman yang ada dalam pikirannya nisa'uhum butunuhum. Apa artinya nisa'uhum? Yaitu perempuan, hanya perempuan yang dipikirkan. Butunuhum hanya isi perut. Tidak ada lagi dalam pikirannya kecuali perempuan dan isi perut. Gak tahu dari mana asal usulnya. Penting banyak duit, penting perempuan cantik, malah pengennya 2, 3, 4. Masya Allah. Pengen gak tahu diri semuanya? Pengen gak? Pengen gak punya ini lebih dari 1?
Pengen nggak? Pengen nggak kira-kiranya? Kalau bilang enggak, saya nggak percaya. Gitu. Kayaknya semuanya pengen, tapi takut sama yang dua. Aslinya betul kan? Pengen poligami, tapi tetap takut sama yang dua. Aslinya, ya. Tapi nggak apa-apa. Satu juga penting, masalah dunia dan akhir. Satu aja nggak habis-habis, betul kan? Ya itu mah perkara yang benar, silahkan lebih dari satu juga, asal yang tua itu ada juga untuk makannya, jangan dipaksain itu mah. Itu Allah menyuruh, silahkan masna wa sulasawaluma, silahkan mau pilih 2, mau pilih 3, mau pilih 4, silahkan. Tapi paidahitun Allah ta'anilu fawahidah. Kalau enggak mampu, ya satu aja. Benar nggak? Jangan banyak-banyak. Tapi bagi orang yang mampu, bagi orang yang bisa menaklukkan istri, ya enggak apa-apa. Tapi menurut saya yang paling susah bukan menafkahinya, tapi menaklukkannya. Benar nggak? Itu menaklukkannya itu paling susah. Itu Masya Allah. Nah ini kata ulama, di akhir zaman orang itu yang dipikir, yang ada dalam pikirannya adalah nisa'uhum butuh perempuan dan isi perut. Tak mengenal dari mana asal usulnya, penting banyak uang. Naudzubillah, tapi kita kalau seperti itu ya, yang namanya orang walaupun banyak uang, ujung-ujungnya yang dibawa cuma 3 biji kain putih. Masya Allah. Kalau lihat kematian mah yakin baltahnya itu. Tetangga pondok kemarin belum ada sebulan, dia main bola, aus, minum air dingin dari kulkas, seketika langsung meninggal. Itu saya yang menyimpan ke liang lahannya juga. Ngedadak, masih muda di bawah saya usianya, itu masih muda. Tapi yang namanya menikmati tak muda tak tua. Kalau udah waktunya, semoga kita semua dikasih panjang umur dan